Selamat datang kembali di sesi bedah sumber bacaan Anda. Kali ini kita bakal menyelami bab 5 dari Zone to Win karya Geoffrey Moore. Judulnya Zona Inkubasi. Nah, ini tuh bukan sekedar lab riset biasa ya, tapi lebih ke area khusus di perusahaan yang udah mapan gitu buat nanem bibit bisnis masa depan. Ya, investasi Horizon 3 lah, yang hasilnya mungkin baru kelihatan 3-5 tahun lagi, atau malah lebih lama. Sumber Anda kali ini fokusnya ke gimana sih perusahaan bisa secara sistematis ya, nyiapin diri buat nangkep gelombang besar berikutnya. Tujuannya juga nggak main-main, bikin lini bisnis baru yang signifikan. Yuk, kita bongkar bareng-bareng. Betul. Yang menarik dan ditekankan di sini tuh zona inkubasi ini bukan tempat iseng-iseng coba ide kecil gitu. Kriterianya ketat banget loh. Cuma buat inovasi yang sifatnya disruptif, yang potensinya bisa kasih perbaikan 10x lipat, dan ini penting, bisa jadi bisnis baru yang gedenya signifikan. Minimal banget bisa nyumbang 10% pendapatan total perusahaan nantinya. Wow, 10% ya? Berarti bukan sekedar nambahin fitur ke produk yang udah ada dong? Bukan sama sekali. Tujuannya jelas banget, bangun fondasi buat bisnis skala miliaran dolar. Bukan cuma sekedar eksperimen kecil-kecilan. Oke. Kalau tujuannya sebesar itu, nah gimana cara ngelola startup internal ini biar nggak kejebak birokrasi korporat tapi juga nggak lepas kendali gitu? Sumber ini kan nawarin model tata kelola yang unik ya? Iya, model Yeri terinspirasi dari pengalamannya Cisco. Mereka pakai istilah Unit Operasi Independen atau EOU. Coba bayangin, ini kayak unit bisnis yang semi-otonom gitu. Jadi, tiap EOU ini dipimpin sama satu general manager, GM ya sebutannya. Terus dia punya tim khusus sendiri. Ada tim produk, tim sales, tim marketing sendiri. Ini kuncinya biar mereka bisa gerak cepat, lincah. Oh, jadi timnya dedicated ya? Nggak dibagi-bagi sama unit lain? Idealnya gitu, betul. Biar fokus. Nah, soal pendanaan juga beda. Ini menarik. Bukan dari anggaran tahunan yang biasa, tapi lebih mirip suntikan dana dari modal ventura, dari visi gitu. Ada tahapannya juga, jelas banget. Kayak dana awal buat validasi teknologi. Terus ada seri A buat bikin produk minimum sama tes pasar awal. Lanjut seri B buat ngerebut curug pasar pertama. Baru deh seri C kalau emang siap buat di-scale up ke zona transformasi. Berarti tiap tahap itu ada evaluasinya ya? Mesti buktiin sesuatu dulu baru dapat dana lagi. Kayak di dunia visi beneran dong? Persis kayak gitu. Makanya ada semacam dewan ventura internal. Isinya biasanya ya jajaran C-level, termasuk CEO. Mereka yang mutusin pendanaan lanjut atau stop berdasarkan bukti nyata di lapangan, berdasarkan pencapaian milestone tadi. Terus kalau gagal capai milestone gimana? Ya dievaluasi ketat. Kemungkinan besar unitnya ditutup. Aset sama orang-orangnya dialihkan ke tempat lain. Makanya slot di zona inkubasi ini dianggap sumber daya yang langka banget. Cuma buat pertaruhan terbaik aja. Oh ya, ada juga tim penghubung kecil. Tugasnya mastiin IOU ini tetap patuh sama aturan korporat yang penting-penting aja. Tapi nggak terhambat sama proses birokrasi yang nggak relevan buat mereka. Menarik banget kerangkanya. Oke, itu tata kelolanya ya. Nah, sekarang gimana unit ini bermain di lapangan? Sumber Anda kan bahas 2 skenario utama nih. Pas lagi nyerang pasar baru, sama pas lagi bertahan dari serangan kompetitor. Gimana tuh kalau lagi nyerang? Nah, kalau lagi ofensif, IOU ini operasinya yang mirip banget sama startup beneran. Tugas mereka itu validasi teknologi, terus cari yang namanya lighthouse customer. Itu loh, pelanggan awal yang visioner, yang berani coba teknologi baru. Habis itu, mereka coba dominasi segmen pasar awal. Ini yang sering disebut Moore sebagai crossing the chasm. Melompati jurang antara pengguna awal yang antusias ke pasar mayoritas yang lebih pragmatis. Crossing the chasm ya? Iya. Betul. Nah, ini butuh kombinasi macam-macam. Talenta teknis yang kuat, jelas. Terus tim layanan profesional yang berani ambil risiko, sama pemahaman domain pasar yang dalam banget. Oke, terus kalau misalnya IOU ini berhasil nih, tapi ternyata nggak terpilih buat di-scale up besar-besaran di zona transformasi. Gimana nasibnya? Kan sayang juga ya. Masih ada beberapa jalur keluar kok, nggak harus selalu jadi bisnis raksasa. Bisa aja diintegrasiin ke lini bisnis yang udah ada. Atau pengembangannya ditunda dulu sementara. Bisa juga di-spin out, jadi perusahaan sendiri yang terpisah. Atau dijual ke pihak lain. Ya, opsi terakhir, ditutup kalau emang dinilai udah nggak prospektif lagi.
Oke, cukup banyak pilihan ya. Nah, sekarang skenario kedua, bertahan. Gimana kalau justru bisnis utama kita yang lagi diserang sama disrupsi dari luar? Peran zona inkubasi di sini apa? Wah, ini situasi genting biasanya. Kalau lini bisnis inti yang diserang, prioritas utama perusahaan itu ya menetralisir ancaman secepat mungkin. Caranya ya modernisasi bisnis inti yang lagi diserang itu. Nah, kalau kebetulan banget ada teknologi relevan yang lagi dikembangin di salah satu IOU di zona inkubasi, teknologi itu harus segera ditarik, dipakai buat bantu pertahanan bisnis inti. Ditarik, maksudnya gimana? Ya, teknologinya diambil alih buat nguatin lini bisnis utama. Bahkan, ini yang krusial, bahkan jika itu artinya mengorbankan IOU itu sendiri. Jadi IOU-nya mungkin jadi nggak lanjut, tapi teknologinya nyelamatin perusahaan induk. Keputusan yang sulit banget pastinya, tapi kadang perlu demi kelangsungan hidup. Keputusan sulit ya, oke. Nah, bab ini kan juga ngasih banyak warning ya soal kesalahan-kesalahan umum yang bisa bikin upaya inkubasi ini gagal total. Apa aja nih poin-poin penting yang perlu Anda waspadai dari sumber ini? Iya, ada beberapa jebakan fatal yang sering kejadian. Salah satunya, ini sering banget, misahin pengembangan teknologi di lab sama pengembangan pasar di IOU. Harusnya, lab itu jadi pemasok teknologi ke IOU, bukan jalan sendiri-sendiri. Terus kesalahan gede lainnya itu soal sumber daya. Misalnya berbagi tim sales antara IOU sama bisnis yang udah mapan. Wah, itu hampir pasti resep gagal deh. Kenapa? Ya karena IOU bakal selalu kalah prioritas. Bisnis yang udah jalan pasti diduluin kan? Masuk akal. Jadi IOU ini benar-benar butuh tim dan fokusnya sendiri ya, termasuk dananya juga. Betul banget. Makanya tadi dibilang, pendanaan jangan dari anggaran tahunan biasa. Harus dana Ventura terpisah yang cairnya berdasarkan milestone. Terus, jangan juga ngebebanin IOU dengan semua aturan standar korporat yang seabrek itu. Perlu ada semacam perlindungan dari manajemen puncak. Terus, milih pemimpinnya juga nggak boleh salah. Butuhnya itu GM tipe wirausaha yang tahan banting, bukan sekedar manajer karir yang biasa ngurusin bisnis stabil. Dan terakhir, ini mungkin yang paling susah, tapi krusial banget. Harus berani nutup proyek yang emang nggak memenuhi target. Disiplin ini kuncinya. Jangan takut gagal, tapi cepat akui kalau gagal. Oke, jadi kesimpulannya, zona inkubasi ini benar-benar area khusus ya di dalam perusahaan, pertaruhannya tinggi, tapi imbalannya juga tinggi. Bukan tempat buat sekedar main-main sama ide baru gitu aja. Tepat sekali. Intinya tuh, kita harus memperlakukan slot di zona inkubasi ini sebagai aset strategis yang langka, benar-benar cuma buat ide yang paling menjanjikan dan tim terbaik. Istilah kerennya A players in A games. Perlu disiplin ketat ala modal Ventura, tapi ya diadaptasi biar cocok di dalam struktur korporasi. Tujuannya biar potensi disruptif ini bisa tumbuh subur, bukan malah layu sebelum berkembang atau malah jadi beban buat perusahaan. Sangat mencerahkan ya. Ini semua tentang gimana menyeimbangkan kebutuhan bisnis hari ini yang udah jalan dengan pertaruhan cerdas buat masa depan. Nah, mungkin sebuah pertanyaan reflektif aja nih buat Anda dari bacaan ini. Seberapa siap sih proses dan budaya di organisasi Anda saat ini untuk benar-benar menginkubasi masa depan? Dengan segala disiplin dan fokus yang tadi kita bahas ya, bukan sekedar bereksperimen tanpa arah yang jelas. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya.